Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il alim minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwana fid din azanallahu wa iyyakum. Tentu tidak ada ungkapan yang tepat yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari posisi kita sebagai hambanya kecuali tak lain dan tak bukan yaitu dengan kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurnya kita karena hingga hari ini Allah masih memberikan karunia Islam kita, karunia iman kita dan karunia ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan kasih sayangnya Allah masih memenuhi hati-hati kita, memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa mencintai masjid-masjid Allah, sehingga kita bisa mencintai kalam Allah, mencintai Quran, mencintai sunnah dan mencintai semua apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sebagai bentuk upaya kita untuk meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selain kita bertahmid, bertahlil, bertasbih dan segala macam yang sejenisnya dari ucapan-ucapan zikir, maka kita perlu juga menambah ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menambah amal. Dan salah satu amal untuk menampakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan kita mempelajari agamanya. Ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Ada kalimat atau ayat yang sangat berharga yang penting dan wajib untuk kita pelajari, untuk kita tuntut. Yang dengan itu kita bertambah wawasan kita dan bertambah pemahaman dan amal kita. Yaitu sebuah ayat yang kita jadikan tema hari ini, yaitu faidah kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan mungkin juga akan ditambahkan dengan ihdinas siratal mustaqim. Kalimat ini adalah kalimat yang merupakan intisari dari seluruh isi Al-Quran, di mana para ulama menyebutkan, di antaranya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, secara makna bahwa isi kandungan Al-Quran itu berkumpul pada surah Al-Fatihah, dan dari Al-Fatihah itu berkumpul pada satu ayat, yaitu pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Beberapa penjelasan para ulama tentu sangat banyak ya.
berkaitan dengan kandungan-kandungan ayat dari surah Al-Fatihah, dan juga diantaranya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, sampai-sampai kita lihat sekapasitas Al-Imam Qayyim rahimahullah ta'ala sampai membuat sebuah buku, ya, sebuah buku sejumlah 3 jilid berkenaan dengan, ya, ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini. Itu nama kitabnya Madariju As-Salikin. Madariju As-Salikin. Dan sepertinya belum ada seorang ulama pun hingga hari ini yang sangat meluaskan pembahasan kandungan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in seluas apa yang kemudian telah dipaparkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya tersebut, itu Madarijus Salikin. Maka berdasarkan hal itulah, ya, faidah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini, itu saya berfokus, ya, banyak mengambil nukilan-nukilan dari kitab tersebut. Walaupun tentu tidak seluruhnya karena saking banyaknya, tapi kita ambil yang mudah-mudahan poin-poin besarnya, dan harapannya kenapa tidak diambil terlalu banyak supaya, ya, supaya mudah direkam, baik dengan dicatat ataupun diingat, mengingat keterbatasan waktu yang kita miliki pada kajian kita sore hari ini. Namun mudah-mudahan sedikit yang bisa kita ketengahkan ini memberikan manfaat yang besar dan berharga buat kita. Kita langsung saja kepada kandungan di antara faedah iyyaka na'budu. Kita bagi dua dulu, yaitu iyyaka na'budu, dan nanti kita berikutnya lanjutkan dengan iyyaka nasta'in. Faedah yang pertama, bahwa dalam kalimat iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami berada, itu mengandung keikhlasan, yang mana keikhlasan itu merupakan jalan istiqomah agar selamat dari gangguan syaitan. Faedah yang pertama yaitu faedah dari iyyaka na'budu, yaitu faedah keikhlasan. Ketika kita mengatakan hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, berarti kita sedang berbicara bagaimana kita mengikhlaskan peribadahan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata keikhlasan tersebut, kata Ibnu Qayyim, merupakan jalan istiqomah agar selamat dari gangguan syaitan. Sebagaimana hal itu didalili dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana syaitan bersumpah, ya, syaitan bersumpah bahwa mereka akan menyesatkan manusia, kecuali yang tidak bisa disesatkan adalah hamba Allah yang ikhlas. Hal itu terdapat dalam surah Al-Hijr, ya, surah Al-Hijr ayat 39 sampai 40, di mana Allah berfirman, a'udzu minasyaitonir rajim, wala ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka al-mukhlasin. Dan sungguh, ini kata syaitan, ini kata iblis, dan sungguh aku akan sesatkan mereka manusia itu semuanya. Ini penekanannya ada menggunakan kata ajma'in. Ada seluruh manusia itu mesti, kata syaitan, kata iblis, aku akan sesatkan mereka seluruhnya illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya Allah yang ikhlas. Maka di sini, ya, siapakah orang-orang yang selamat dari gangguan syaitan sehingga mereka istiqomah, ya, di jalan Allah? Jawabannya apa? Orang-orang yang ikhlas. Dan itu merupakan kandungan faedah dari iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Ada faedah keikhlasan di situ.
Di dalam kitabnya yang lain yang berjudul ya Al-Fawaid, Ibnu Qayyim rahimahullah taala membuat dia dimunculkan sebuah pasal berjudul Kaifa tahsulu al-ikhlas. Bagaimana engkau meraih keikhlasan? Bagaimana engkau meraih keikhlasan? Mungkin dengan bahasa yang lain kita mengatakan kiat-kiat ikhlas. Banyak memang, tetapi dalam kitab ini Ibnu Qayyim berkonsentrasi pada dua penyakit hati yang ini memberikan kontribusi besar untuk merusak hati. Maka pasalnya berjudul Kaifah tahsul al-ikhlas. Bagaimana engkau dapat meraih keikhlasan dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka beliau menyebutkan la yastami'u al-ikhlasu fil qalbi wa mahabbatul madhi was-sana wat-tam'i aw wat-tama'i fima indan nas illa kama yastami'ul ma wan nar. Tidak akan berkumpul keikhlasan dalam hati seorang hamba dengan dua perkara. Artinya bila dua perkara ini ada maka ikhlasan akan menjauh. Bila dua perkara ini ada maka keikhlasan akan menjauh. Yang pertama yaitu mahabbatul madah wassana, cinta pujian. Apa bahasa lainnya? Bahasa lainnya apa? Hah? 4 kata, 4 huruf. 4 huruf loh ya, bukan 5. Kalau 5 nanti judulnya beda. Apa? Ria, Masya Allah. 1000 buat antum. Ria, R-I, Y-A, ya, ria. Tidak akan berkumpul pada di seorang hamba keikhlasan dengan ingin mengharapkan pujian manusia ria. Yang kedua, wattama fima indan nas, yaitu apa? Yaitu keinginan hati yang kuat ingin mendapatkan apa yang ada pada manusia yang lain atau pada orang lain. Orang lain punya HP baru, gitu, gak bisa tidur mikirin HP baru. Orang lain tetangga misalnya punya kendaraan baru, gak tidur mikirin kendaraan baru tetangganya. Karena begitu dia menginginkan apa yang dimiliki orang lain itu juga dimiliki oleh dirinya. Ya, Ibnu Qayyim menyebutkan katanya itu tama, begitu sangat menginginkan, terobsesi bahasa kita. Maka keinginan kuat untuk memiliki apa-apa yang ada pada orang lain ini akan mengganggu keikhlasan. Dan ini merupakan disebutnya apa? Kecintaan yang berlebihan kepada dunia. Oleh karena itu ikhwan sekalian, bila antum buka Kitabut Tauhid, ada sebuah bab yang direndengkan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi dalam Kitabut Tauhid itu, yaitu bab ar-riya dengan bab iradatul insan amaluhu ad-dunya. Ya, antum nanti buka itu direndengkan oleh Syekh Muhammadul Wahhab Sulaiman At-Tamimi, yaitu bab tentang riya dan motivasi seorang beribadah itu karena ingin dunia. Tentang riya. Ini penyakit yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pantas kemudian menakutkan hal itu menimpa para sahabatnya. Kata beliau,
inna akhawafu ma akhafu alaikum asyirka al-asghar wa huwa ar-riya. Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik asghar. Syirik kecil yaitu apa? Riya. Menginginkan pujian manusia akan ibadah yang dia lakukan. Ketika Rasulullah mengucapkan kalimat itu, sesungguhnya perkara yang aku takutkan menimpa kalian. Kalian di sini siapa? Para sahabat. Kalian di sini, kata Nabi SAW, sesungguhnya perkara yang aku takutkan menimpa kalian itu para sahabat. Kita mengetahui tidak ada manusia setelah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki hati yang paling baik dan paling bersih kecuali siapa? Para sahabat. Bila generasi yang paling utama saja, yang generasi yang paling baik saja dari umat ini masih dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertimpa penyakit riya, apalagi alhamdulillah sadar. Ya, apalagi kita. Wa nahnu min balbil aula, ya, apalagi kita. Maka oleh karena itu, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan agar para sahabatnya menancapkan kewaspadaan terhadap riya, maka kita harus lebih dalam lagi menancapkan kewaspadaan itu kepada diri kita. Itu pelajaran berharganya kita belajar iyyaka na'budu tuh. Saat ini kita harus bangun papan tembok pengumuman yang besar dalam hati kita untuk menyatakan perang terhadap riya. Sementara yang lain kan perang terhadap korupsi. Kita nyatakan perang terhadap riya. Harus selalu kita nyatakan itu dalam diri kita kapan dan dimanapun kita berada, terutama pada amalan-amalan yang berkaitan dengan interaksi kita satu manusia dengan manusia yang lain dalam koridor ibadah. Namun tidak berarti ketika kita berbicara tentang bahaya riya, dan riya itu adalah menampakkan amal untuk mendapatkan pujian manusia atau memperdengarkan amal yang sudah dilakukan untuk dipuji manusia, walaupun kita tahu itu demikian berbahaya, tidak berarti kita meninggalkan amalan yang memang itu harus dilihat oleh manusia karena takut manusia memuji kita. Ente ke masjid dong? Enggak, anak enggak mau ke masjid, khawatir anak ntar sholat dianggap riya sama orang. Udah aja sholatnya di rumah, lebih ikhlas. Hati-hati ya kawan. Ini juga merupakan tipu daya syaitan. Di beberapa tempat saya mengatakan begini, antum coba sebutkan begini saja, amalan syariat Islam itu banyak apa sedikit? Amalan Islam, amal soleh banyak. Coba sebutkan 10 amalan dalam Islam, 10 yang tidak dilihat oleh manusia. 10 aja, nggak usah banyak, 10. Antum bilang banyak ya, banyak itu berapa? 100, 1000? Amalan Islam itu banyak, berapa banyak itu? 100? Cukup banyak? Atau antum menawar? Anggaplah 100 banyak, Anda sebutkan 10 saja. Antum sebutkan 10 amalan dalam Islam yang tidak dilihat oleh manusia. Dzikir, oke, 1. Saum, 2. Apa? Salat malam. Sedekah, betul. Kalau bukan zakat loh ya, zakat kan nggak bisa disembunyiin. Apa lagi? Sabar, apa lagi? Ikhlas ya, betul. Ya, jawabannya semua amalan-amalan hati nggak dilihat, ya.
Tetapi bila kemudian kita mengatakan kita tidak ingin menampakkan amal karena takut manusia memuji kita, pastikan oleh kita bila itu adalah benar, berarti kita telah merontokkan puluhan bahkan ratusan amal yang ada dalam Islam. Coba lihat adzan. Adzan boleh nggak terlihat oleh manusia? Hah? Nggak terdengar oleh manusia gitu? Bisa nggak? Anak nggak mau adzan lah, takut riya. Udah nggak ada adzan. Anda nggak mau sholat berjamaah di masjid, takut riya. Lo masjid dibangun untuk apa? Kalau bangun untuk sholat berjamaah. Zakat, fitrah, Anda nggak mau, takut riya. Zakat fitrah Anda nggak mau itu, nggak mau dimunculin. Lo nanti yang nerimanya siapa? Pasti kan ada penerimanya kan. Minimal menyerahkannya ke amil zakat. Haji, Anda nggak mau haji lah, kelihatan orang aneh, nggak bisa haji ente. Hah? Kurban, Anda nggak mau kurban, ya Anda nggak mau riya, udah, ya. Maka bila kemudian kita meninggalkan amal yang terlihat karena takut riya, yakinlah bahwa akan banyak puluhan mungkin ratusan amal dalam Islam itu harus kita tinggalkan. Betul enggak? Lalu bagaimana kita menggabungkan? Ini adalah syariat yang terlihat, ini adalah syariat bahayanya riya. Jawabannya adalah lakukan terus amalan-amalan Islam sambil terus nyatakan perang terhadap riya. Bukan kemudian kita meninggalkan amalan takut manusia memuji kita. Itu juga riya, jangan-jangan. Kenapa? Karena meninggalkan amalan yang itu merupakan amal soleh yang diperlihatkan karena takut manusia. Bukankah itu juga rangkaian karena manusianya bisa masuk dalam rangkaian kesyirikan? Yang kita tahu riya adalah syirik, meninggalkan amal karena manusia juga masuk dalam lingkaran kesyirikan. Nah ini juga kita harus tepat begitu ya. Betul, diharamkan riya, tetapi bukan berarti ada amalan-amalan yang harus terlihat dan itu merupakan bagian dari amalan Islam kita tinggalkan karena kita beralasan takut riya. Maka jawabannya teruslah kita beramal soleh yang bisa jadi memang amalan-amalan diperlihatkan sambil terus kita melawan riya itu dalam hati kita. Kalau memang menampakkan amal dilarang karena khawatir riya, anak nggak mau ceramah nih, antum nggak bisa dengar ulama ceramah. Kenapa? Ulamanya nggak ada. Kenapa? Takut riya semuanya. Betul kan? Betul gak? Udah nih, Anda mau ceramah pada depan antum, Anda takut riya. Udah, kita nggak akan tahu siapa para sahabat, kita nggak tahu siapa ulama tabiin, tabiut tabiin, dan kita nggak akan tahu Imam Syafi'i. Kenapa? Imam Syafi'inya diem aja di rumah, nggak mau ceramah, nyamain pada umat karena takut riya. Betul kan? Paham tuh? Jadi jangan sampai juga kita salah dalam mengartikan riya. Bila memang harus menampakkan amal, lakukanlah itu ya, karena itu merupakan syariatnya ditampakkan sambil terus kita melawan riya itu di dalam hati kita. Terus berjuang. Ya sebagaimana, Masya Allah, kalau seandainya menampakkan amal tentang riya itu adalah syariat, maka yang pertama kali meninggalkan itu adalah para ustadz. Para ustadz tidak akan mau berdakwah karena betapa godaan riya itu sangat besar. Banyak mata yang menyorotnya, banyak lidah yang akan menilainya. Betul kan? Maka terus kita berdakwah. Saya mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan amalan kita ikhlas. Kemudian yang kedua adalah termasuk tidak akan berkumpul pada seseorang keikhlasannya, yaitu apa? Yaitu motivasi ibadahnya karena motivasi dunia. Karena motivasi dunia. Dan ini jelas terancam dengan surat Hud ayat 15-16 begitu kan. Barang siapa yang beramalnya karena ingin dunia dan perhiasannya, kata Allah, ya akan Allah sempurnakan hal itu
dan tidak dikurangi sedikit pun, maka mereka lah orang-orang yang nanti di akhirat tidak akan mereka dapatkan kecuali neraka. Ya. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Dua perkara tadi, mengharapkan pujian manusia dan motivasi beramalnya untuk dunia, itu tidak akan berkumpul pada keikhlasan hati seseorang, sebagaimana kata Ibnu Qayyim, tidak akan bertemu antara air dan api. Ibnu Qayyim kemudian melanjutkan penjelasannya tentang iyyaka na'budu ini masih dalam kitabnya Madarijus Salikin jilid yang pertama. Ya, kita sampaikan bil makna, secara makna. Tamamun ni'mati, sempurnanya kenikmatan itu, idza salamatul qalbi, ya, min salasi amradin. Sempurnanya nikmat itu tatkala hati itu selamat dari 3 penyakitnya. Yang pertama maradur riya, yaitu penyakit riya. Yang kedua maradul kibriya, penyakit sombong. Yang ketiga marad jahli wat dalal, yaitu penyakit kebodohan dan penyimpangan. Di mana Ibnu Qayyim rahimahullah menukil perkataan gurunya. Kata beliau, "Katsiran ma kuntu asma'u Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yaqul," sering sekali aku mendengar, ya, perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu gurunya Ibnu Qayyim rahimahullah taala, berkata, iyyaka na'budu tadfa'u ar-riya'a. Kata iyyaka na'budu ini dapat menolak riya. Wa iyyaka nasta'in tadfa'u al-kibriya, dan ucapan iyyaka nasta'in ini dapat menolak kesombongan. Dapat menolak kesombongan. Siapa yang bisa menjelaskan mengapa ucapan iyyaka nasta'in, nanti juga kita bahas secara khusus. Itu ucapan itu ketika kita mengatakan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, itu adalah ungkapan kita dalam rangka kita melawan kesombongan kita. Bagaimana kok bisa? Apa hubungannya kalimat tersebut iyyaka nasta'in dengan obat? Kalimat itu adalah obat penawar untuk menghilangkan kesombongan. Dari si mana? Ada yang bisa menjawab? Saya enggak nawarin hadiah ya, karena enggak ada. Tapi mudah-mudahan Allah berikan pahala. Ada yang bisa menjawab? Bagaimana kalimat iyyaka nasta'in itu merupakan obat penawar untuk melatih kita melawan kesombongan kita, ketakaburan kita. Siapa yang bisa menyambungkannya? Panitia maksudnya teh. Gimana Pan? Kita merasa tidak mampu, merasa rendah, makanya kita minta tolong. Sahih, insyaallah. Barakallahu fiik. Karena kita merasa rendah, makanya kita mohon pertolongan kepada Allah. Berbeda dengan orang yang merasa dirinya sudah cukup segalanya, sehingga dia tidak merasa lagi butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iyyaka nasta'in itu mengajarkan akhlak tawadhu, tawadu, dan juga mengajarkan akhlak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara ucapan ihdinas shiratal mustaqim ini, ya, dapat menjadi obat penawar dari penyakit kesesatan dan kebodohan. Karena nanti kalau ke antum pelajari lebih jauh tentang tafsir ihdinas shiratal mustaqim, itu adalah jalan yang lurus, itu jalan yang selamat dari jalan orang Allah murkai, ya, yaitu mereka yang berilmu tidak beramal, dan ad-dhalin sesat adalah jalannya orang yang beramal tanpa ilmu. Kita kembali kepada faidah iyyaka na'budu, yaitu yang pertama adalah
Faidah ya kan na'budu mengajarkan kepada kita keikhlasan, mengokohkan keikhlasan kita, dan itu merupakan sebab keistiqomahan kita untuk selamat dari apa? Dari godaan setan. Dahsyat sekali keikhlasan itu. Setiap kali kita mengokohkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan sebab pertolongan Allah mendatangkan keistiqomahan kita di atas agamanya. Ya, pertolongan kepada kita di atas agamanya. Kemudian yang kedua, faidah dari iyyaka na'budu, yaitu menetapkan risalah, isbatu risalah wan nubuwah. Pada kata iyyaka na'budu itu ada kandungan ditetapkannya kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada iyyaka na'budu. Mengapa? Karena tidak ada jalan untuk menuju kepada Allah Ta'ala kecuali hanya satu. Jalan siapa? Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu didalili pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna hadha sirati, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Lafadznya ini sirati, ini tunggal. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, kata Rasulullah SAW yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Mustaqiman, jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti as-subul. Subul itu kata tunggal atau kata jamak? Jamak. Sehingga diartikan, dan janganlah engkau mengikuti jalan-jalan yang jumlahnya banyak tadi. Lihat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat menyebutkan bahwa jalannya Rasul itu dengan lafaz tunggal, sirati mustaqiman, artinya satu jalan yang lurus. Adapun selain jalan Rasul itu adalah jalan-jalan yang banyak. Dzalikum wassaqum bilallakum tattaqun. Demikianlah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah taala. Maka setiap pintu untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala tidak melalui pintunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan pernah sampai kepada Allah taala. Seorang sahabat pernah berkata, "Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan fil ard." Rasulullah SAW pernah menarik sebuah garis di atas tanah, satu garis yang lurus, mustaqiman. Lalu kemudian beliau berkata, ya hadihi sabili mustaqiman, ini adalah jalanku yang lurus. Summa khatta khututan an yamini wa an shimali. Kemudian Rasulullah SAW menarik banyak garis di sebelah kanan garis tadi dan di sebelah kiri dan di sebelah kirinya. Lalu kemudian mengatakan wa hadhi subul, dan inilah jalan-jalan yang banyak yang selain jalanku maksudnya. Dan tidaklah di setiap jalan-jalan tersebut kecuali ada syaitan yang berdakwah yang menyuruh kepada jalan tersebut. Sehingga kita lihat para ulama menyebutkan bahwa sunnah itu seperti apa? Safinatun Nuh. Sunnah itu seperti kapalnya Nabi Nuh yang menyelamatkan manusia dari berbagai macam adab Allah Subhanahu wa taala. Inilah sunnah. Dengan makna yang senada,
Allah juga berfirman surat Yusuf ayat 108. Bahkan Allah memberitakan kepada Rasulnya, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, artinya Qul. Saya suatu hari ayat ini disebutkan di Radio Roja waktu itu, mungkin cukup lama, sekitar tahun 2011 atau 2010. Itu saya mendengar Syekh Ali Hasan murid saya Albani rahimahullah taala menjelaskan faidah ayat ini, Yusuf ayat 108 ini dengan 7 faidah. Dengan 7 faidah. Dan saya mungkin kalau dibahas di sini ya nggak sampai, nanti akan setahun nih. Ya. Intinya qul yang pertama itu, katakan Muhammad, menunjukkan bahwasanya dakwah Rasul adalah dakwah yang terbuka. Bukan dakwah yang sembunyi-sembunyi, merekrut orang kemudian ngebom, kafir-kafirkan orang. Maka itu bukan dakwah sunnah. Karena sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, beliau tidak lagi balik lagi ke Gua Hira sampai wafatnya. Bersama dengan itu Allah menurunkan Al-Qur'an, sampai wafatnya Rasul berada di tengah kaum muslimin dan berhadapan di front terbuka, berhadapan dengan kaum kafirin. Terbuka dakwah ini, tidak pernah sembunyi-sembunyi. Maka dakwah sunnah itu, dakwah yang mengajak kepada umat kepada Rasul, itu dakwah yang terbuka. Makanya kalau kita ceramah ini nggak nutup-nutup, alhamdulillah kita berada di Masjid Cipaganti dan masya Allah Allah berikan berkah dan kebaikan kepada para pengurus DKM di sini ya, yang memberikan fasilitas kita untuk kita mengenalkan bagaimana sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dakwah yang terbuka. Maka hati-hati tuh antum atau ada siapapun yang mendengar kajian ini, ada orang ngajak tuh rekrutmen sembunyi-sembunyi gitu ya, kemudian nanti ngajak baiat pada imamnya, murabinya, kemudian mengkafirkan orang di luar kelompoknya. Itu bukan dakwah sunnah. Itu bukan dakwah sunnah, itu dakwah hizbiyah namanya. Dakwah apa? Dakwah kelompok, dakwah eksklusif, dakwah yang merusakkan citra Islam. Ada dakwah yang terbuka. Dakwah yang terbuka. Ini faedah dari kata qul, kata Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid ya Al-Halabi Al-Asari, murid Syekh Albani rahimahullah taala. Hadi sabili, ini yang kedua, faedah yang kedua. Hadi sabili ini artinya sabil itu ada tunggal, menunjukkan bahwa jalan Rasul yang Allah perintahkan itu ada satu. Sepakat dengan penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Jalan Rasul itu satu. Ketika umat ini berada di tengah centang perenangnya berbagai macam pemahaman-pemahaman yang ada, maka Rasulullah ingatkan kepada umatnya untuk tetap berpegang teguh kepada apa? Kepada sunnah beliau dan apa-apa yang para sahabat berada di atasnya pada hari tersebut. Yang ketiga, ad'u ilallah, aku berdakwah kepada Allah, menunjukkan bahwa dakwah Rasul ada dakwah yang menjadi tujuan mereka adalah apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengajak umat itu kepada Allah agar mereka menjadi hamba Allah, bukan kemudian mengajak kepada kepentingan-kepentingan atau golongan-golongan tertentu. Tidak. Mengajak umat itu agar mereka mau kembali kepada Allah, menjadi hamba Allah yang setia kepada Allah Ta'ala. Bukan setia kepada ini dan itu, bukan. Dibangunnya loyalitas itu yaitu dibangunnya di atas cinta Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat yaitu ala basiratin. Itu di atas basirah, di atas ilmu. Di atas ilmu. Ada Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga dalam kitabnya Madarijus Salikin ini dalam jilid yang kedua mengatakan bahwa al-ilmu itu, dikatakan ilmu itu adalah apa? Maqalallahu wa maqalar Rasul wa maqalas sahabah. Ilmu itu adalah apa yang difirman oleh Allah, itu ilmu. Wa maqala Rasul, dan apa yang disabdakan Rasul itu adalah ilmu. Wa maqala sahabat, dan apa yang kemudian menjadi perkataan para sahabat, ijma'nya mereka itu adalah al-ilmu. Dalam hal itu kemudian Imam Syafi'i berkata, ya, al-ilmu
ma kana fihi haddatsana wal fiqh wa ma siwa dzalika waswasus syayatin. Ilmu itu ada yang di dalamnya ada perkataan haddatsana, meriwayatkan kepada kami si fulan, maksudnya hadis, wal fiqh wa ma siwa dzalika, adapun selain itu merupakan waswas dari syaitan. Ini yang keempat, bahwa dakwah orang-orang yang mengikuti Rasul itu dakwah di atas ilmu, mengedepankan ayat, mengedepankan hadis, dan mengedepankan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana wa manittaba'ani, aku, kata Rasul, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maksudnya apa? Siapapun yang menjadi pengikut Rasulullah SAW pasti akan mengajak umat itu berdakwah, menyuruh umat agar kembali kepada Allah dengan membekali diri mereka dengan ayat dan hadis Nabi SAW, serta apa yang kemudian diwariskan dari para sahabat-sahabat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya. Subhanallah. Dan perkataan mereka, para Rasul dan orang mengikuti mereka, yaitu apa? Selalu mengajak umat agar mensucikan Allah dari berbagai macam kesyirikan, dari berbagai macam aib dan kekurangan. Subhanallah, Maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan dakwah mereka selalu mengokohkan agar Allah Subhanahu, agar mereka terhindar dari perkataan dan perbuatan yang mengandung kesyirikan. Itu 7 poin tadi. Maka bahwa iyyaka na'budu mengajarkan kepada kita untuk menetapkan kenabian, karena kita tidak akan sampai dalam ibadah apapun yang kita lakukan kecuali melalui penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap jalan untuk melakukan ibadah yang tidak melalui jalannya Rasul tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Ya, yang hal ini kemudian ditegaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan apapun dalam Islam ini yang tidak ada contohnya, perintahnya dari kami, maka amalan itu apa? Tertolak. Ikhlas dan ittiba, ini merupakan 2 syarat diterimanya amalan ibadah, dan untuk 2 perkara inilah kita berjuang dalam hidup kita. Untuk 2 perkara ini, ikhwan, untuk 2 perkara inilah kita memperjuangkan hidup kita sebagai mukmin untuk meraih surga kita, yaitu memperjuangkan keikhlasan kita dan memperjuangkan keistiqomahan kita di atas sunnah. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji manusia dalam hidup dan mati mereka untuk melihat 2 sisi ini, sisi keikhlasan mereka dan sisi ittiba mereka kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, adalah seorang ulama bernama Fudail bin Iyad, itu ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Di antara kalian siapa yang paling baik amalnya? Maksudnya yang paling baik amalnya adalah akhlasu wa aswabuhu, itu yang paling ikhlas dan yang paling benar. Dan tidaklah ikhlas itu kecuali hanya karena Allah Ta'ala, dan tidaklah benar kecuali mencocoki sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita gabungkan itu, berarti kita diberikan kehidupan yang nanti kita akan mati. Kita memperjuangkan 2 perkara tadi, memperjuangkan keikhlasan dari ibadah yang kita lakukan dan memperjuangkan ibadah tersebut sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh aspek kehidupan kita dalam muamalah, gitu kan. Ketika kita punya bisnis, pelajari bagaimana Rasulullah menekankan kaidah-kaidah, pokok-pokok aturan dalam berbisnis, meninggalkan riba, meninggalkan zalim, meninggalkan penipuan dan seterusnya. Maka berbisnis ala Rasul, karena berdasarkan pertimbangan dan bimbingan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang ketiga dari iyyaka na'budu, yaitu mengokohkan tujuan hidup kita. Kita tahu bahwa Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka Allah ingatkan itu terus dalam salat kita, iyyaka na'budu. Ingat nih, kepada Allah kita ibadah, kita ciptakan tujuan ini. Terus diingatkan. Iyyaka na'budu itu.
Agar kita tahu kita dijadikan manusia hidup itu ada untuk menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Faedah yang keempat, ketika kita berbicara tentang ikhlas, maka ini erat kaitannya dengan apa? Tauhid. Dan tidak ada perintah yang paling besar dari perintah-perintah Islam adalah perintah, tidak ada yang lebih besar daripada perintah tauhid. Sebagaimana dinukilkan dalam kitab Al-Usulus Salasa, Syekh Muhammad berkata, ya, wa a'zamu ma amarallahu bihi apa? At-tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah wa a'zamu ma nahallahu anhu asyirka. Ya. Maka sebesar-besar perintah yang Allah perintahkan kepada mereka manusia itu adalah bertauhid, mengesahkan peribadahan mereka hanya kepada Allah, dan sebesar-besar larangan yang Allah larang dari manusia adalah syirik, yaitu menjadikan tandingan selain Allah dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka iyyaka na'budu ini mengajarkan kepada kita, mari kita perkokoh dan dalami tauhid kita. Sehingga antum kalau ada kajian tauhid, kajian akidah, itu adalah ilmu yang terbesar dan terwajib yang antum harus kuasai dan pelajari. Muhasabahlah diri kita. Lihat diri kita, selama kita ngaji ini, kita apa kitab tauhid yang sudah kita tuntaskan? Minimal Salasa sudah, alhamdulillah, meningkat kitab tauhid, ya, Qawaidul Arba, Kasyfus Syubhat, Ma'rijul Qabul, alhamdulillah, ya, akidah Tahawiyah, akidah Safariniyah, itu. Dan berdasarkan banyak perkataan dari para ustadz-ustadz kita juga, kita hanya akan bisa mendapatkan lezatnya, manisnya ilmu tauhid kalau kita belajar itu terus-terusan dan bertahun-tahun. Kalau sekali hadir, 10 kali nggak hadir, mungkin sunnahnya sunnah jenggot panjang antum dapat, tapi sunnah bertauhid yang benar antum nggak dapat. Padahal itu intisari dari ibadah, bertauhid kepada Allah Ta'ala. Karena buat tauhid itu didapat dari penelitian yang panjang tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau antum tidak fokuskan itu, antum tidak akan bisa mendapatkan buah tauhid. Makanya saya sampai hari ini akan mengatakan, bila ada seseorang berkata bahwa saya bosan belajar tauhid, saya ngaji tauhid udah lama, maka kita akan menyimpulkan satu kata bahwa Anda orang gak paham tauhid berarti. Anda akan tauhid. Karena tauhid itu ada produknya, produk hati. Dia harus terus diolah hati itu, betul kan? Namanya hati kita ini mudah berbolak-balik. Coba kita lihat Nabi SAW tentang mengingatkan kita agar rajin beribadah, bersemangat beribadah. Badiru bil a'mal, ya, fitanan kaqita'il al-muzlim. Yusbih rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinu bi'ar minad dunya. Bersegeralah kalian untuk beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita, di mana seseorang itu paginya dia beriman, sorenya dia kafir. Sorenya dia beriman, paginya dia kafir, karena dia telah menjual agamanya dengan sedikit dari dunia ini. Bayangkan, hitungannya apa? Pagi sore saja dihantam dengan dunia, orang itu bisa berubah hatinya. Maka perkokoh tauhid, perkokoh akidah, pertajam selalu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekitar 4 faedah itu yang saya ingin munculkan, karena ini berkaitan keterbatasan waktu kita. Dan kita berpindah yang terakhir, yaitu di antara faedah iyyaka nasta'in. Ya, saya kira mungkin kita punya waktu sekitar setengah jam lagi. Iya, insyaallah mudah-mudahan cukup materi. Ya, nggak ada tanya jawab kan? Terserah saya ya. Oh iya, alhamdulillah. Kalau kita maunya materi itu, ngisi materi itu maunya sih nggak ada tanya jawab, langsung pulang. So istirahat, tapi enggak. Tapi di antara faedah iyyaka nasta'in adalah tadi
sudah kita sempat munculkan, itu mengajarkan sikap tawakal kepada Allah Ta'ala. Mengajarkan sikap tawakal kepada Allah Ta'ala. Karena ucapan iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Maka ini menegaskan kepada kita akan kalimat apa? La haula wala quwata illa billah. Kita ini tidak ada dan upayanya kecuali bila Allah memberikan kekuatan itu kepada kita. Maka kita mohon pertolongan kepada Allah agar memberikan apa? Kekuatan itu kepada kita. Mengukuhkan kepada kita ucapan la haula wala quwata illa billah. Ini iyyaka nasta'in. Yang kedua, iyyaka nasta'in ini mengajarkan adab tawadhu dan tidak sombong. Adab tawadhu dan tidak sombong. Karena seseorang yang senantiasa meminta pertolongan kepada Allah, dia merasa dirinya rendah. Apa yang kemudian harus dia banggakan bila semua yang bisa dia lakukan itu terjadi dan dia rasakan nikmat itu semuanya berdasarkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kan? Mengapa harus dia menyombongkan dirinya? Karena semua apa yang dia miliki, nikmat yang dia rasakan itu semua terjadi karena Allah memberikan pertolongan kepada dirinya. Maka tawadhu semakin meningkat dari waktu ke waktu dengan dia menelusuri ucapan iyyaka nasta'in, ya, terus memperjuangkan agar terhindar dari penyakit sombong. Karena memang penyakit sombong ini penyakit yang dimiliki oleh hampir seluruh jalan para tokoh kekafiran. Contohnya siapa? Iblis. Iblis menolak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersujud kepada Nabi Adam. Alasannya apa? Kiber, sombong. Merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam. Sehingga kebenaran yang datang kepada dirinya tidak diterima karena merasa dirinya sudah lebih baik. Maka hati-hati bila kita merasa bahwa diri kita itu merasa sudah paling berilmu, sudah paling benar, sudah pang-pangna begitu. Hati-hati. Maka kita akan tertutup dari mendapatkan ilmu dan kebenaran untuk sampai kepada kita. Pelajari iyyaka nasta'in. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kalimat ghairil maghdubi alaihim sebelum waladdallin, orang disesatkan, kecuali karena kesombongan al-maghdubi alaihim ini, karena mereka menolak kebenaran. Karena apa? Karena al-maghdubi alaihim adalah karakter orang-orang Yahudi. Mereka merasa memiliki ilmu dan tidak mau tunduk kepada amalan mereka terhadap ilmu syariat yang dibawa oleh para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan memang bila kita hadapkan pada dua jenis orang, orang yang merasa dia sudah punya ilmu dengan orang yang merasa dia tidak tahu apa-apa, kemudian datang ilmu kebenaran kepada dirinya, kira-kira mana yang lebih duluan menerima? Hah? Mana? Orang yang tidak tahu apa-apa. Orang yang merasa dirinya sudah punya ilmu, dia tidak langsung menerima. Apalagi bila ilmu yang dia miliki dia merasa ini lebih benar dan lebih baik. Bisa dipahami? Maka iyyaka nasta'in mengajarkan kepada kita untuk tawadhu dan melawan bentuk kesombongan yang ada pada diri kita, yaitu karena kita merasa diri kita itu lebih, maka sudah, kalau sudah merasa lebih tidak akan mau nambah. Ya, dalam masalah ilmu, kalau harta mah ada enggak, lebih juga kurang terus. Biasanya begitu. Kecuali orang soleh lah, insya Allah. Mudah-mudahan siapapun di antara hamba Allah yang Allah berikan kelebihan harta menjadi orang yang memang Allah pilih sebagai pengelola harta yang baik. Karena nikmal
Ni'ma malu rajulun soleh, bahwa sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang soleh. Yang ketiga, bila ibadah adalah tujuan, ya karena abudu itu mengajarkan, mengingatkan kita tujuan kenapa Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya, maka ia karena stain ini, ya memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala adalah sarana untuk meraih tujuan. Mengapa? Karena kita tidak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan sesuai tuntunan Rasul kecuali bila Allah memudahkan dan memberikan pertolongan kepada kita. Kalau Allah menutup pintu hidayahnya dari kita, kita akan sulit untuk belajar tentang tauhid dan memurnikan keikhlasan. Bila Allah menutup pintu hidayah kepada kita, maka kita tidak akan bisa mengetahui mana yang sunnah, mana yang bukan sunnah. Dan kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan sebuah doa, dan saya yakin jamaah semua ini pada hafal nih doa. Doa agar Allah memudahkan dan meluruskan ibadah kita kepadanya. Apa doanya? Kita minta tolong agar Allah memudahkan kita beribadah kepadanya. Karena ia akan nasta'in adalah hanya kepada Allah, ya Allah kami mohon pertolongan, itu agar kita mohon pertolongan agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beribadah kepada dan ikhlas dan ittiba' Rasulnya. Apa doanya? Kalau anda sebutkan antum hafal nih, tapi kok anda nanya dari awal anda belum sebutkan, antum agak ragu kelihatannya atau belum paham. Coba, enggak apa-apa salah. Apa ya akhi? Masya Allah, barakallahu fiikum. Khair, betul. Doanya apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini doa yang sangat luar biasa tuh. Doa agar Allah memudahkan ibadah kita. Doa agar Allah mengikhlaskan ibadah kita. Doa agar Allah menjadikan ibadah kita di atas tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan sekalian, penegasan kita dari kajian kita hari ini, jujurlah ikhwan sekalian ketika kita minta sama Allah. Ya karena berdua, ya karena sain mengajarkan kepada kita untuk kita minta kepada Allah dengan jujur, agar Allah menjadikan ibadah kita itu benar. Allahumma, ya ini apa tadi? Allahumma a'inni, ya Allah berikanlah pertolongan kepadaku agar apa? Ala syukrika, agar bisa bersyukur kepadamu, ya, wa dzikrika, agar bisa senantiasa ingat kepadamu ya Allah, dan bisa membaguskan ibadahku kepadamu. Dan ibadah yang bagus itu adalah ibadah yang ikhlas dan di atas tuntunan Rasul. Ya, saya kira mungkin itu penutup kita, itu dengan doa tadi, dan mudah-mudahan apa yang sedikit, yang sangat sedikit ini yang saya bisa ketengahkan itu bermanfaat buat saya pribadi dan ikhwan dan jamaah sekalian serta pendengar yang mendengar melalui Radio Roja, ya, begitu. Kalau masih bisa ada tersisa waktu, ya saya persilahkan dari jamaah yang barangkali ingin bertanya atau ingin menambahkan atau memberikan koreksi, silakan. Ya, kalau tidak ada berarti kita tutup. Ustadz, ada pertanyaan dari pendengar Radio Roja Bandung. Iya. Pertanyaannya, bagaimana kalau selain minta tolong kepada Allah dengan doa, kita minta bantuan kepada orang yang memiliki kemampuan untuk memudahkan keperluan kita? Contohnya minta bantuan pindah kerja pada pejabat yang memiliki wewenang untuk memindahkan. Syukran jazakallahu khairan. Ya, tayyib. Ya, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wala. Ketika kita berbicara tentang, ya, menggantungkan harapan kita, doa kita kepada Allah Ta'ala agar ikhlas dan mohon pertolongan hanya kepadanya, tidak berarti itu kita menafikan usaha. Bahkan para ulama ketika mendefinisikan arti tawakal itu ada dua komponen tawakal. Ya,
Yang pertama i'timadul qalbi 'ala Allah. Yang pertama rukun hati, yaitu hati itu bergantung seutuhnya, bersandar seutuhnya kepada Allah. Yang kedua ya ma'a akhdil asbabi al-ma'dzunati. Yang kedua yaitu mengambil atau melakukan usaha atau sebab yang diizinkan oleh syariat. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hakikat tawakal yang sebenarnya itu menggambarkan seperti seekor burung. Apa kata Rasul dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakumullahu kama yarzuqut tayr yaghdu khimasan wa yaruhu bitanan." Kalau seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah dengan sejujur-jujurnya tawakal, mesti Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan rezeki tersebut kepada burung, yang mana burung tersebut pergi dari sangkarnya, keluar dari sangkarnya, dari kandangnya dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Kita tahu burung itu keluar dari sangkarnya, dia tidak tahu kemana makanan itu akan dia dapat, betul kan? Tapi dia tidak tetap di sangkarnya, terus dia mencari. Nah, itulah gambaran tawakal yang gambar Rasulullah SAW. Maka merupakan kesalahan fatal bila seseorang berlindung atas nama ibadah, berlindung atas nama dakwah, tapi tidak mau kerja. Sholat aja kerjaannya. Anak bini disuruh ngutang sama tetangganya. Anak bini disuruh ngutang sama keluarganya. Dia ngurus sholat aja. Enggak benar. Karena dakwah itu hukumnya fardu ain, fardu kifayah. Fardu kifayah. Kalau ngasih nafkah keluarga fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain. Bila fardu kifayah dengan fardu ain bertemu, mana yang didahulukan? Fardu ain. Jadi jangan sampai kita ini salah dalam memanajemen ibadah. Kalau ini kewajiban pribadi kita, yang wajib dulu harus kita selesaikan. Adapun fardu kifayah bila sudah ada yang menegakkannya, maka bila kita belum sanggup melakukannya, kita tidak berdosa. Adapun fardu ain bila kita tinggalkan, kita berdosa. Hingga kita tetap beribadah kepada Allah, mohon pertolongan kepadanya, tetap kita berusaha bekerja. Ya. Lalu bagaimana? Di antara bentuk usaha kita adalah kita minta rekomendasi pejabat tertentu untuk memindahkan atau mengatur lokasi atau placement gitu, penempatan kerja kita. Boleh atau tidak? Ini mungkin agak berbau KKN barangkali. Boleh atau tidak? Maka ya, para ulama diantaranya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala memberikan fatwa tentang masalah itu. Pertama, bila memang kita ini adalah orang yang memang berhak menempati posisi tersebut, dan kemudian kita minta rekomendasi kepada orang tertentu untuk memudahkan itu tanpa mendolimi hak orang lain, maka ini diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah kita tidak memiliki kemampuan itu, tapi karena kita punya jaringan kepada orang-orang tertentu, lalu kemudian kita menempati posisi tersebut, padahal kita bukan ahli di bidangnya, bukan itu posisi kita, maka kita merampas orang lain, maka ini hukumnya haram. Kira-kira pertanyaan sudah terjawab belum? Iya. Kita pindah kepada pertanyaan kedua. Bagaimana ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kita merasa perlu untuk melaksanakan sholat? Karena setelah sholat kita akan berdoa untuk keperluan dunia, misal minta rezeki dan sebagainya. Apakah ini termasuk motivasinya termasuk karena urusan dunia? Ada ayat dari Al-Quran, dari Al-Baqarah, Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah melalui sabar dan melalui sholat. Bila ada seorang punya masalah nih dari keduniaannya, misalnya masalah ekonomi, maka dia sholat untuk kemudian menjadi sarana ya agar rezekinya dimudahkan. Boleh atau tidak? Maka jawabannya kita harus perlu mengadakan perincian.
Ya, ayat tadi kita minta bantuan dari Allah melalui salat kita. Ya, caranya berkaitan dengan urusan dunia kita, masalah rezeki misalnya, rezeki, jodoh dan seterusnya, gitu ya. Maka bagaimana dengan dalil tadi motivasi dunia, larangan surat Hud ayat 16 tadi? Maka jawabannya adalah kita lakukan ya manajemen hati kita. Yang pertama, konsentrasilah, khusyuklah kita dalam sholat. Khusyuk dalam sholat. Pelajari kiat-kiat khusyuk dalam sholat. Di antaranya bahwa di awal sholat kita lakukan ini, kita ingin sholat karena Allah Ta'ala, tidak yang lain. Tidak yang lain. Ya, pahami bacaannya, pahami rahasia perpindahan gerakan satu dengan sholat yang lain. Lalu kemudian setelah itu kita menggunakan kesempatan mustajabnya doa dalam sholat. Seperti apa? Dalam sujud kita doa sama Allah, ya Allah gitu kan, saya ini lagi seret rezeki ya Allah gitu kan, maka mudahkanlah, murahkan rezeki saya ya Allah. Ini enggak seperti itu. Bisa dipahami? Ya, maka ini ya merupakan ya penggabungan keikhlasan kita beribadah kepada Allah, khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menggunakan fasilitas salat untuk agar kita memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksiru fihi ad-du'a. Sedekat-dekatnya jarak antara seorang hamba kepada Rabb-nya yaitu ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah dalam sujud tersebut berdoa kepada Allah, minta sama Allah. Pertanyaannya, boleh nggak kita minta dalam urusan dunia kita? Jawabannya boleh, karena Rasulullah SAW tidak membatasi jenis permintaannya apa, baik untuk kemaslahatan dunia kita terlebih untuk kemaslahatan akhirat kita. Namun ada tanbih, ada satu ya peringatan, satu perhatian yang harus kita tekankan, bahwa jadikan dunia yang kita dapatkan tadi, misalnya kita pengen rezeki kita mudah dan murah, luas. Pertanyaannya, kalau rezekinya udah luas, rezekinya udah mudah dan murah, untuk apa? Untuk apa? Kalau seandainya kita mengatakan saya kaya ini agar saya dihormati oleh orang, karena orang kaya itu akan dihormati dan dimuliakan oleh orang lain, maka berarti tujuan sholat kita agar dimurahkan rezeki, maka tujuannya dunia, maka ini haram. Tapi bila kita mengatakan kita ingin diluaskan rezeki kita, dimudahkan dan dimurahkan rezeki kita, agar dengan rezeki itu kita bisa semakin mudah untuk beribadah kepada Allah. Dengan rezeki itu kita berharap kita bisa memberikan nafkah buat anak kita, istri kita, keluarga kita. Kita bisa bersedekah membantu orang miskin, kita bisa pergi haji, bisa umroh, bisa berinfak, bisa bersedekah. Maka ini baru benar. Jadi jadikan dunia itu sebagai fasilitas menuju ketaatan kita, akhirat kita. Jadi tidak berarti ketika kita beri tak ikhlas, lalu kemudian kita menganggap tercela orang yang kaya, orang yang banyak harta. Tidak. Berapa banyak orang-orang yang dengan keimanannya yang benar, kesolehannya yang baik, itu lebih banyak bisa berbuat untuk Islam dan kaum muslimin dibandingkan orang-orang yang saleh tapi kurang dalam masalah harta. Bukankah kita lihat kecemburuan para sahabat-sahabat miskin ya kepada sahabat-sahabat yang kaya di sisi ini, dan mengadukan kecemburuan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka berkata, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatafaddaluna wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ya Rasulullah, orang-orang kaya, maksudnya dari karangan mukminin, para sahabat yang kaya itu mereka telah pergi membawa harta, membawa pahala-pahala yang banyak bersama mereka. Ya, yusalluna kama nusalli, mereka itu salat sebagaimana kami salat.
Wa yasumuna kama nasum, mereka saum sebagaimana kami saum, tapi mereka bisa bersedekah dengan keluasan rezeki harta yang mereka miliki, kami tidak bisa. Maka tampaklah kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq sebagai seorang yang kaya karena kedermawanannya. Tampaklah kemuliaan Utsman bin Affan karena kedermawanannya dalam memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka carilah dunia kita, kumpulkan sebanyak-banyaknya agar itu menjadi sebab Allah memudahkan kita akan surga kita tanpa meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain berupa salat, berupa saum dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ya, saya kira mungkin sampai di situ kajian kita, dan setiap apapun yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kekeliruan yang ada itu mesti terjadi karena keluaran saya dan juga mungkin ketergelinciran kita dari syaitan yang membantu kekeliruan tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebenaran sehingga kita bisa memperbaikinya, ya, dan mengampuni semua kesalahan-kesalahan tadi itu bisa kita perbaiki di waktu yang akan datang pula. Ya, subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.